Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 15, yaitu Basic Configuration. Nah, di bab 15 ini kita akan mempelajari 6 materi. Di antaranya ada konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan klien, kemudian yang terakhir ada basic remote access ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, kita kembali lagi ke topologinya ya teman-teman. Jadi hostname ini adalah identitas atau nama yang digunakan komputer dalam suatu jaringan. Misalnya di sini saya memiliki virtual machine Debian server. Nah, nanti saya bisa beri hostname berupa RTR Debian ya teman-teman. Jadi fungsi dari hostname ini adalah sebagai identitas atau pengenalan dalam suatu jaringan. Ada juga fungsi yang lain, yaitu untuk mempermudah kita dalam memanajemen. Nah, memanajemennya bagaimana? Misalnya kita ingin meremote suatu virtual machine. Kebetulan saya di sini memiliki dua virtual machine yang sama ya teman-teman, sama-sama Debian. Jadi dengan adanya hostname ini dapat mempermudah kita dalam memilih virtual machine manakah yang ingin kita remote. Apakah RTR Debian atau server 1 Debian ya teman-teman. Jadi dengan adanya hostname ini tidak membuat kita bingung untuk meremote yang mana. Nah, di sini bisa buka router Debian-nya. Kemudian di sini terlihat ada router Debian @Debian ya teman-teman. Jadi router Debian ini adalah nama user milik kita. Kemudian Debian ini adalah nama hostname kita ya teman-teman. Kita masuk ke root dulu. Kemudian ketika kita hostname ctl, maka di sini static hostname-nya Debian ya teman-teman. Jadi kita akan ubah hostname-nya menjadi RTR Debian ya teman-teman, dengan cara hostname ctl set hostname, kemudian namanya RTR Debian dan enter. Nah, di sini kenapa nama hostname-nya masih Debian padahal kita sudah merubah menjadi RTR Debian? Jadi kita perlu apply dulu ya teman-teman dengan cara exit, kemudian exit lagi. Nah, di sini loginnya sudah berubah menjadi RTR Debian ya teman-teman. Di sini kita coba login. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan yang sama pada server Debian-nya teman-teman. Kita akan merubah hostname-nya menjadi SPR1 Debian. Kita masuk ke root. Kemudian ketika kita hostname ctl, maka di sini static hostname-nya masih Debian ya teman-teman. Jadi kita akan ubah menjadi SPR Debian server. Maka di sini static hostname-nya masih Debian ya teman-teman. Jadi kita akan ubah menjadi SPR1 Debian dengan cara hostname ctl set hostname, kemudian namanya kita ingin merubah menjadi server 1 Debian. Nah, di sini kita apply dulu dengan exit dan exit lagi. Nah, di sini loginnya sudah berubah menjadi SPR1 Debian ya teman-teman. Kita coba login. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi SPR1 Debian ya teman-teman. Oke, kita lakukan yang sama pada server Ubuntu juga ya teman-teman. Kita akan ubah menjadi SPR2 Ubuntu. Kita masuk ke root dengan sudo su atau suming ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita hostname ctl, maka static hostname-nya masih Ubuntu ya teman-teman. Kita akan ubah menjadi server 2 Ubuntu dengan cara hostname ctl set hostname, dan namanya SPR2 Ubuntu dan enter. Lalu di sini kita perlu play, exit dan exit lagi. Nah, di sini loginnya sudah berubah menjadi SPR2 Ubuntu ya teman-teman. Kita coba login. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi SPR2 Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Nah, konfigurasi host ini sama pentingnya dengan hostname ya teman-teman.
Jadi konfigurasi host ini adalah mapping antara hostname. Nah, di sini bisa buka router Debian-nya, kemudian kita coba cat/etc/host dan enter. Nah, di sini dia akan memunculkan seperti ini ya, teman-teman. Kalau sebelumnya kita cat/etc/hostname, dia akan memunculkan nama hostname-nya. Tetapi jika kita cat/etc/host, dia akan memunculkan seperti ini. Nah, di sini kita akan coba mengubah nama hostnya menjadi seperti nama hostname ya, teman-teman. Kita masuk ke root, kemudian kita nano/etc/host dan enter. Nah, di sini terdapat dua IP ya, teman-teman. Jadi kita akan ubah nama RTR Debian ini menjadi rtrdebian.com ya, teman-teman. Kita ubah. Kita ubah menjadi rtrdebian.com. Dan yang di sini juga kita ubah menjadi rtrdebian. Dan kita Ctrl X dan Y lalu enter. Kita coba ping rtrdebian.com. Nah, maka dia TTL ya, teman-teman. Lalu kita coba ping tanpa .com, kita enter. Nah, dia juga TTL ya, teman-teman. Lalu ketika kita cek cat/etc/host, maka di sini dia sudah berubah menjadi rtrdebian.com dan rtrdebian. Lalu kita lakukan yang sama pada server Debian-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke root dengan zoom in passwordnya, lalu kita nano/etc/host enter. Dan di sini kita ubah menjadi SPR Debian, SPR1 Debian ya, teman-teman. SPR1 Debian.com. Kemudian di sini kita coba, di sini kita ganti menjadi SPR1 Debian. Dan kita Ctrl X, Y lalu enter. Kita coba ping SPR1Debian.com. Nah, maka dia TTL ya, teman-teman. Kita coba ping tanpa .com, kita enter. Nah, dia TTL juga ya, teman-teman. Lalu kita lakukan yang sama pada server Ubuntu-nya. Kita masuk ke root dengan sudo su atau sumin ya, teman-teman. Sama saja. Kemudian di sini kita ketikkan nano/etc/host. Enter. Lalu di sini kita ganti menjadi SPR2 Ubuntu ya, teman-teman. Lalu sebelahnya juga SPR2 Ubuntu. Dan kita Ctrl X, Y lalu enter. Kita coba ping SPR2 Ubuntu. Enter. Nah, di sini dia TTL ya, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi host. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan menyesuaikan IP address yang ada pada topologinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat pada topologinya. Di sini IP dari host OS ini adalah 192.168.56.1 ya, teman-teman. Ini sama seperti yang ada pada kontrol panel kita. Kita bisa cek ke kontrol panel. Lalu kita pilih network and internet, network series center, dan change adapter setting. Dan kita pilih yang VirtualBox host only network. Kita klik dua kali atau klik kanan ya. Dan kita details. Nah, di sini sama ya, teman-teman, 192.168.56.1. Nah, IP yang mengarah ke router Debian yaitu 192.168.56.10. Kemudian IP dari router Debian yang mengarah ke internal network adalah 10.10.10.1. Kemudian IP dari Debian server atau server 1 Debian-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian IP dari Ubuntu server atau server 2 Ubuntu adalah 10.10.10.3. Lalu IP dari Ubuntu desktop atau client Ubuntu-nya yaitu 172.16.1.2.
Kemudian IP dari router Debian yang mengarah ke klien Ubuntu adalah 172.16.1.1 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Jadi kita akan menyesuaikan IP address pada router Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka router Debian-nya, kemudian kita coba IP-A. Kita enter. Nah, di sini terdapat 4 adapter ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada low atau loopback. Jadi loopback ini adalah IP yang ada pada komputer atau host OS kita. Itu pasti memiliki adapter yang bernama loopback ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada interface endpost 3. Ini adalah interface yang mengarah ke host OS ya teman-teman. Lalu kemudian ada interface endpost 8. Interface endpost 8 ini adalah interface yang mengarah ke internal ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada interface endpost 9. Ini adalah interface yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, di sini kita langsung saja konfigurasi. Kita masukkan perintah nano/etc/network/interfaces ya teman-teman. Dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa pada IPS endpost 3 itu masih DHCP ya teman-teman. Jadi DHCP ini adalah IP yang didapatkan dari host OS. Sedangkan kita ingin mengstatik IP tersebut. Jadi kita ganti menjadi statik ya teman-teman. Dan kita konfigurasi, kita tambahkan IP yaitu 192.168.56.10. Dan kita tambahkan netmask 255.255.255.0. Dan kita beri gateway. Jadi gateway ini adalah agar kita mendapatkan akses internet. Maka kita isi IP yang dari host OS ya teman-teman, yaitu 192.168.56.1. Dan kita tambahkan lagi IPS endpost 8. Jadi ini adalah interface yang mengarah ke internal ya teman-teman. Kita tambahkan IP 10.10.10.1 dan kita beri netmask 255.255.255.0. dan kita beri lagi IPS endpost 9 atau interface yang mengarah ke klien Ubuntu ya teman-teman. Kita tambahkan IP 172.16.1.1 dan kita beri netmask 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Lalu kita systemctl restart networking. Enter. Nah, jika sudah, kita evoke endpost 3 dan evoke endpost 8. Endpost 8 dan evoke endpost 9. Nah, jika sudah, kita cek IP-A. Nah, maka di sini sudah memunculkan IP ya teman-teman, yaitu endpost 3 atau interface yang mengarah ke host OS yaitu 192.168.56.10. Kemudian interface endpost 8 atau interface yang mengarah ke internal yaitu 10.10.10.1. Kemudian yang terakhir ada interface endpost 9 atau interface yang mengarah ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP server dan klien. Jadi kita akan mencoba mengkonfigurasi atau menyesuaikan IP pada topologi di server dan juga klien ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya. Jadi kita akan memasukkan IP 10.10.10.2 pada server Debian. Kemudian kita akan memasukkan IP 10.10.10.3 pada server Ubuntu-nya. Kemudian kita akan memasukkan IP 172.16.1.2 pada klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, di sini bisa buka server Debian-nya, kemudian kita beri perintah nano/etc/network/interfaces ya teman-teman. Dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa pada IPS endpost 3-nya itu masih DHCP ya teman-teman. Kita ganti menjadi static karena kita ingin menstatik IP-nya. Kemudian kita konfigurasi, kita tambahkan IP 10.10.10.2 dan kita tambahkan netmask 255.255.255.0 dan kita tambahkan gateway. Sama seperti sebelumnya, bahwa gateway ini adalah agar kita mendapatkan akses internet, karena di server Debian ini dia mendapatkan akses internet pada router,
maka kita isi gateway atau IP pada router Debian yang mengarah ke internal, yaitu 10.10.10.1. Dan jika sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter, dan kita sistem ctl restart networking. Enter, lalu kita input endpost 3. Enter, lalu kita cek IP ya. Nah, di sini dia sudah memunculkan IP ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Oke, lalu kita akan konfigurasi pada server Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita beri perintah sudo nano /etc/netp, kita tab, dan ke 00 tab. Di sini kita enter. Lalu di DHCP 4-nya kita ganti menjadi no ya teman-teman. Kita ganti no. Ini kita enter, lalu kita tambahkan address lurus dengan DHCP. Addresses, dan kita tutup. Lalu kurung buka, IP-nya yaitu 10.10.10.3/24 ya teman-teman, dan kurung tutup. Lalu kita tambahkan gateway 4. Gateway 4-nya yaitu 10.10.10.1. Ini adalah IP yang mengarah ke internal ya teman-teman dari router Debian. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita sudo netplan apply. Enter. Lalu kita bisa cek IPA ya teman-teman. Sebentar, kita cek IPA. Nah, di sini dia sudah memunculkan IP ya teman-teman, 10.10.10.3. Kemudian kita coba ping gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, dia TTL ya teman-teman. Oke, di sini kita akan konfigurasi pada klien Ubuntu ya teman-teman. Kita pilih ke settings. Kemudian kita pilih yang wired. Kita klik tombol pengaturan. Kemudian kita ke IPv4. Nah, di sini dia masih automatic atau DHCP ya teman-teman. Jadi dia sudah mendapatkan IP dari host OS. Sedangkan kita ingin mengstatiknya. Jadi kita pilih manual. Kemudian di sini kita isi 172.16.1.2. Dan netmarknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya itu 172.16.1.1. Ini di sini kita apply. Lalu kita di sini on off dulu ya teman-teman, agar dia muncul IP. Kemudian kita ke terminal untuk mengecek IP-nya ya teman-teman. Kita masuk ke root dulu dengan sudo su atau sumin ya. Sana. Lalu kita cek IPA ya teman-teman. Enter. Nah, di sini maka dia sudah memunculkan IP 172.16.1.2. Di sini kita coba ping gateway-nya 10.10.1. Nah, maka dia TTL ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 atau yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah, remote access ini misalnya kita ingin meremote klien Ubuntu pada router Debian. Maka kita cukup membuka router Debian-nya saja ya teman-teman, kita tidak perlu membuka klien Ubuntu-nya. Atau misalnya kita memiliki 2 virtual machine yang sedang berada di data center. Nah, maka kita bisa meremote 2 virtual machine itu melalui router Debian tanpa pergi ke data center tersebut. Jadi nantinya itu akan lebih mudah dan lebih efektif ya teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba meremote router Debian di host OS ya teman-teman, dan kita akan coba meremote-nya di aplikasi Putty. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Putty, bisa pergi ke Google Chrome, kemudian ketikkan download Putty. Enter. Lalu kita pilih yang ini ya teman-teman, yang free SSH. Kemudian kita klik download Putty. Lalu scroll ke bawah dan kita pilih yang Putty 64 bit ya teman-teman. Lalu di sini bisa kalian download, tapi saya sudah ada, jadi saya langsung saja praktek. Nah, sebelum ke Putty, pastikan dulu dari host OS bisa ngeping router Debian ya teman-teman. Kita pergi ke command prompt, kita coba ping router Debian, ping 192.168.
176.10 dan enter. Nah, di sini dia sudah reply ya teman-teman. Jadi dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, disini langsung saja kita ke aplikasi putih dan kita 192.168.56.10. Ini IP router ya teman-teman. Di sini portnya default saja 22, kemudian kita open. Nah, maka saya sudah pernah masuk ke putih, dia langsung saja masuk ya teman-teman. Kita router bagian ini. Dan kita pergi ke root. Kita cek IP-nya. Nah, di sini dia memunculkan IP yang sama pada router Debian ya teman-teman, ada nPos 3, nPos 8 sama nPos 9. Ini artinya kita sudah berhasil meremote router Debian melalui aplikasi putih. Oke, sekian materi dari bab 15 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Kita kembali lagi di video selanjutnya, yaitu bab 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.